Anabolisme merupakan proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Anabolisme terbagi menjadi 3 jenis, ada kemosintesis, fotosintesis, dan sintesis lemak dan protein. Yang pertama kita ke fotosintesis. Fotosintesis dari segi bahasa itu adalah proses pengubahan zat-zat anorganik yaitu H2O dan CO2 oleh klorofil menjadi zat organik yaitu karbohidrat dengan bantuan cahaya. Fotosintesis menghasilkan produk sampingan berupa gas oksigen. Fotosintesis terjadi 2 tahap, ada reaksi terang, ada reaksi gelap. Reaksi terang ini berarti terjadi jika adanya cahaya. Di reaksi terang ini terjadi pada membran tilakoid di dalam kloroplas. Kemudian membran tilakoid ini, jadi begini kalau dasarnya, organel yang berperan dalam proses fotosintesis itu adalah kloroplas. Kloroplas itu dibungkus oleh 2 lapis membran. Di dalam kloroplas terdapat cairan yang disebut dengan stroma. Di dalam stroma terdapat kantong-kantong datar yang disebut dengan tilakoid. Disitulah reaksi terang terjadi. Jadi untuk reaksi terang itu terdapat 2 proses, ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 itu bisa kita amati dari panjang gelombangnya. Kalau fotosistem 1 panjang gelombangnya 700 nanometer, kalau fotosistem 2 panjang gelombangnya 680 nanometer. Bagaimana prosesnya? Silakan diperhatikan di jalur elektron yang bergerak di fotosistem 1. Jadi dari fotosistem 1 itu, dari fotosistem 1 elektron dilepaskan dan ditangkap oleh akseptor elektron. Ini primary akseptor, ini akseptor elektron namanya. Elektron tersebut selanjutnya menuju sistem peredoksin. Kemudian dari peredoksin ini elektron diteruskan ke kompleks sitokrom. Di reaksi terang itu perhatikan di elektron yang dilepaskan pada proses fotosistem 1. Elektron yang dilepaskan akan ditangkap oleh akseptor elektron. Elektron tersebut selanjutnya diteruskan menuju sistem peredoksin. Dari peredoksin, elektron diteruskan ke kompleks sitokrom. Kemudian dan akhirnya kembali ke fotosistem 1. Jalur elektron ini disebut dengan jalur elektron siklit sehingga menghasilkan ATP. Kemudian jalur elektron non-siklik itu reaksinya dimulai ketika fotosistem 2 menyerap energi cahaya. Energi tersebut ditangkap oleh klorofil untuk memecah molekul air, sehingga disebutlah dengan reaksi fotolisis. Molekul airnya itu kan H2O. Kalau dipecah dia akan jadi 2H plus 2 amin plus setengah O2. Ini kalau misalnya molekul air dipecah. Kemudian elektron yang dilepaskan dari hasil fotolisis diteruskan menuju akseptor ke sistem transport elektron. Di dalam proses ini terbentuklah ATP. Pada saat yang bersamaan, fotosistem 1 akan menyerap energi cahaya dan juga melepaskan elektron. Elektron tersebut diteruskan menuju akseptor elektron ke sistem transport elektron atau peredoksin. Pada akhirnya, elektron tersebut akan ditangkap oleh NADP plus ion H+. Hasil fotolisis kemudian diikat oleh NADP+, kemudian membentuk NADPH nih terakhirnya. Oke, begitu reaksi terang ya. Kemudian kita ke reaksi gelap. Reaksi gelap itu biasa disebut juga dengan siklus Calvin.
Reaksi gelap berlangsung di dalam stroma tanpa memerlukan cahaya. Reaksi ini terdiri dari 3 tahapan inti: fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Nah, di tahap fiksasi ini yang pertama, CO2 berikatan dengan ini ya, CO2 berikatan dengan ribosa bifosfat atau RUBP membentuk 2 molekul fosfogliserat atau PGA. Nih PGA yang kedua. Jadi CO2 berikatan dengan RUBP menghasilkan PGA. Kemudian dengan bantuan enzim RUBP, reaksi yang terjadi sehingga 6 CO2 ditambah 6 RUBP sehingga dihasilkanlah 12 PGA. Kemudian masuklah ke tahap reduksi. Nah, berarti di sini juga ada energi yang dihasilkan, ada ATP, ADP, ada. Kemudian pada tahap reduksi PGA diubah menjadi DPGA melalui penambahan gugus fosfat dari ATP. Selanjutnya NADPH mereduksi DPGA menjadi fosfogliseraldehid atau PGAL atau kita sebut dengan G3P. Jadi ini G3P itu biasa juga disebut dengan PGAL atau fosfogliseraldehid, sama aja. Kemudian reaksi seperti apa sih yang terjadi dari 12 PGA tadi? Masuklah 12 ATP mengeluarkan 12 ADP sehingga terbentuklah 12 DPGA. Nah, dari 12 DPGA ini masuk lagi 12 NADPH, keluar lagi 12 NADP+ sehingga terbentuklah 12 G3P atau 12 PGAL. Kemudian tahap regenerasi. Pada tahap regenerasi, molekul PGAL disusun ulang menjadi 3 molekul RUBP. Jadi kalau yang di tulisan sini di sintesa ini maksudnya tadi adanya enzim Rubisco ini akan mengubah 2 PGAL menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian dari 12 PGAL tadi. Jadi dari 12 PGAL 10 digunakan nanti masuk ke regenerasi, yang 2-nya akan menghasilkan glukosa dan fruktosa. Dari yang 12 PGAL sisanya akan menghasilkan RUBP, yang diregenerasi akan menghasilkan RUBP kembali. Nanti dari RUBP masuk lagi menuju tahap fiksasi, ketemu lagi sama CO2. Terbentuk lagi 12 PGA. Dari 12 PGAL akan masuk ATP, keluar ADP, NADPH, NADP+, sehingga terbentuklah 12 G3P atau 12 PGAL. Nanti masuk lagi ke tahap sintesa. Kalau sintesa ini masuknya ke pembagian dari 12 PGAL ini. Jadi 2 keluar jadi glukosa dan fruktosa, 10-nya kembali lagi dari 10 PGAL menjadi RUBP. RUBP kembali lagi, seperti itulah yang dinamakan dengan siklus. Oke. Kemudian ini penjelasannya. Berdasarkan reaksi pengikatan CO2 di dalam udara, tanaman itu dibedakan menjadi 3 macam. Ada tanaman C3, C4, dan CAM. Jadi kalau yang C3 ini contoh tanamannya adalah Poaceae. Jadi seperti gandum, padi, bayam, kangkung, serta tumbuhan Gymnospermae. Pada jenis tanaman ini terjadi di siklus Calvin itu terjadi di sel-sel mesofil. Reaksi ini terjadi sebagai berikut, itu CO2 plus RUBP dengan bantuan enzim Rubisco sehingga dihasilkanlah 2 fosfogliserat atau PGA. Kalau di tanaman C4 ini contohnya pada jagung dan tebu. Pada tumbuhan C4, asam malat berada pada sel-sel mesofil, sedangkan pati itu dihasilkan dalam seludang berkas pembuluh. Reaksi yang terjadi itu yang pertama di sel-sel mesofil, CO2 plus
PEP menghasilkan oksaloasetat plus menjadilah asam malat. Nah, kemudian kalau di sarung berkas pengangkut dari asam malat tadi dihasilkanlah CO2 virufat plus RUBP, masuklah ke siklus Calvin. Kalau tanaman CAM ini contohnya kaktus. Jadi pada tumbuhan CAM, fiksasi CO2 terjadi pada malam hari yang kemudian disimpan dalam bentuk asam organik. Pada siang hari, asam organik dan CO2 difiksasi RUBP menjadi pati atau sukrosa, ya. Kemudian di kemosintesis. Kemosintesis adalah proses penyusunan bahan organik atau karbohidrat dari H2O dan CO2 menggunakan energi kimia. Kemosintesis terjadi pada berbagai kelompok bakteri seperti bakteri nitrifikasi dan belerang. Nah, kalau di bakteri nitrifikasi ini dari 2NH2 plus 3O2 dibantu oleh bakteri Nitrosomonas hingga dihasilkanlah ANO2 plus 2H2O plus energi 158 kilokalori. Atau dari 2HNO2 plus O2 dibantu oleh Nitrobacter, kemudian dihasilkanlah 2HNO3 plus energi 43 kalori. Kalau belerang juga seperti itu, silahkan dibaca. Kemudian perbedaan fotosintesis dan kemosintesis. Kalau dilihat dari segi senyawa yang terlibat, fotosintesis itu melibatkan CO2 dan H2O. Kalau kemosintesis senyawa organik seperti O2, CO2, H2O. Kalau tempat berlangsungnya, kalau fotosintesis di kloroplas, kalau kemosintesis pigmen semacam klorofil. Jadi semacam klorofil berarti tidak berklorofil, ya. Jadi biasa disebut dengan organisme kemosintetik ini. Kemudian sumber energi cahaya atau matahari. Cahaya matahari, kalau yang di kemosintesis senyawa organik yang dioksidasi terlebih dahulu. Kalau pelakunya, kalau fotosintesis tumbuhan, kalau kemosintesis mikrobakteri, mikroorganisme kemosintetik atau bakteri. Hasilnya berupa karbohidrat sederhana, sama fotosintesis dan kemosintesis juga menghasilkan karbohidrat sederhana. Di sintesis lemak dan protein, jadi selain proses fotosintesis dan kemosintesis, pada anabolisme juga terjadi proses pembentukan lemak dan protein. Bagaimana mekanismenya? Di sintesis lemak, sintesis maupun pembongkaran lemak terjadi dengan bantuan enzim lipase. Apabila gliserol ditambah 3 molekul asam lemak, akan tersusun suatu ester yang disebut dengan lemak. Enzim lipase juga dapat membongkar lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sintesis protein. Sintesis protein ini terjadi di dalam tersusun dari asam amino yang proses pembentukannya melibatkan DNA, RNA, dan ribosom. Protein tidak disintesis langsung oleh gen, melainkan melalui proses transkripsi dan translasi. Saya rasa sudah pernah dibahas di kelas 11, walaupun tidak secara mendalam di sintesis protein. Nanti akan kita bahas sintesis protein di materi genetik di bab selanjutnya. Itu akan lebih jelas bagaimana sih proses transkripsi, bagaimana sih proses translasi, seperti itu ya.